Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu alkohol dan detoksifikasi. Sebelum saya menjelaskan apa itu alkohol dan detoksifikasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Herika Aisyah, saya mahasiswi dari Institut Kesehatan Helvetia, jurusan S1 Farmasi. Saya akan menjelaskan apa itu alkohol. Alkohol adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi hidroksi atau min-OH. Alkohol bisa berasal dari alkana, alkena maupun alkuna dengan adanya pergantian gugus alkil dengan gugus hidroksi pada atom karbon jenuh. Jika hidroksi digantikan oleh hidrogen, maka alkohol tidak akan terbentuk. Sebagai gantinya, maka akan terjadi proses tautomerisasi. Sebagai contoh penggantian gugus hidroksi pada karbon terminal menjadi hidrogen pada satu propena akan menghasilkan enol yang tak stabil yang bertautomerisasi menjadi satu keton. Alkohol juga bisa diartikan sebagai salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari ke suatu tipe ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi alkohol akan menghasilkan dua macam senyawa, R-O atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung O-H. Jenis-jenis alkohol. 1. Ada alkohol primer. Jika gugus fungsi hidroksi terikat pada atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon yang lain, maka senyawa tersebut dinamakan senyawa primer. Contoh yang paling sederhana adalah etanol. Metanol bukan etanol primer karena tidak mengikat karbon lain. 2. Alkohol sekunder. Jika gugus fungsi hidroksi terikat pada atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lain, maka senyawa tersebut dinamakan senyawa sekunder. Contoh alkohol sekunder adalah 2-propanol. Yang ketiga ada alkohol tersier. Jika gugus fungsi hidroksi terikat pada atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain, maka senyawa tersebut dinamakan alkohol tersier. Contoh senyawa alkohol tersier adalah 2-metil dan 2-propanol. Yang keempat ada vinil alkohol. Vinil alkohol adalah senyawa yang mempunyai gugus hidroksi yang terikat pada atom karbon berikatan rangkap 2. Contoh senyawa vinil alkohol adalah 2-propenal. Yang kelima ada benjil alkohol. Benjil alkohol adalah senyawa yang mempunyai gugus hidroksi yang terikat pada gugus benjil. 6. Alkohol dihidrat adalah senyawa yang mengandung 2 gugus hidroksi. Contoh alkohol dihidrat adalah etilen glikol. Yang ketujuh ada alkohol trihidrat adalah senyawa yang mengandung 3 gugus hidroksi. Contohnya adalah gliserol. Manfaat alkohol. 1. Etanol digunakan sebagai bahan antiseptik, pelarut parfum, bahan bakar, dan campuran minyak keras. Yang kedua, campuran antara metanol dan metilen biru membentuk spiritus untuk bahan bakar. Yang ketiga, dapat digunakan untuk pengawetan di bidang medis selain formalin. Yang keempat, alkohol merupakan pelarut yang sangat baik. Yang kelima, etilen glikol bermanfaat untuk pembuatan lem serbaguna. Yang keenam, metanol atau CH3OH digunakan untuk pelarut. Bahan baku penggunaan formaldehid untuk bahan bakar bensin, metanol juga sebagai petrol. Yang ketujuh, gliserol untuk pelembab dan pelembut berbagai kosmetik. Sifat-sifat alkohol. Alkohol terbagi dari 2 sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama sifat fisik. Sifat fisik lagi dibagi menjadi 2, yaitu titik didih. Alkohol merupakan cairan jernih tidak berwarna dan berbau khas. Alkohol suhu tinggi atau jumlah atom C banyak. Dan alkohol polivalen, alkohol yang memiliki banyak gugus hidroksil atau min-OH dalam senyawanya, merupakan cairan kental dengan titik didih relatif tinggi. Yang B. Kelarutan. Air dan alkohol mengandung gugus atau min-OH sehingga keduanya dapat membentuk ikatan hidrogen. Alkohol dapat larut dalam air karena membentuk ikatan hidrogen dengan air. Selain itu, antar molekul alkohol sendiri juga membentuk ikatan hidrogen.
Karena sifat alkohol adalah polar, maka alkohol menjadi pelarut yang lebih baik untuk molekul-molekul polar daripada hidrokarbon. Senyawa-senyawa seperti natrium klorida juga larut dalam alkohol. Yang kedua, sifat kimianya. Salah satu sifat alkohol adalah sebagai zat amfoter, yaitu dapat bertindak sebagai asam atau donor proton, atau sebagai basa atau akseptor proton. Sifat asam dan basa dari alkohol yang relatif sangat lemah ditunjukkan oleh reaksi berikut. Yang pertama, sebagai asam, alkohol dapat bereaksi dengan adanya larutan basa pekat OH dan basa kuat seperti NH2. Yang kedua, sebagai basa, alkohol dapat bereaksi dengan asam kuat seperti HBr. Penggolongan alkohol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol atau C2H5OH dengan kadar sampai 5%. Yang kedua, minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol atau C2H5OH dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%. Yang ketiga, minuman beralkohol golongan C adalah minuman mengandung etil alkohol atau etanol C2H5OH dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%. Mekanisme alkohol. Alkohol menghancurkan kuman dengan memecah protein, membelah sel menjadi beberapa bagian, atau mengacaukan metabolisme sel. Dengan kandungan 30% alkohol memiliki kemampuan membunuh patogen dan efektivitasnya meningkat dengan meningkatkan konsentrasi alkohol. Indikasi alkohol. Alkohol digunakan sebagai desinfektan dengan membunuh bakteri di permukaan kulit. Alkohol penting untuk mengobati infeksi dan sebagai pertolongan pertama untuk mencegah penyebaran infeksi, pengobatan disinfektan kulit. Kontraindikasi: gagal jantung, penyakit gantung koroner, riwayat stroke, hipertensi, psikosis, kelainan kepribadian berat, risiko bunuh diri, hamil dan menyusui. Pengertian detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses normal dari tubuh untuk membuang atau menetralkan racun melalui hati, usus besar, ginjal, paru-paru, dan kulit. Hati atau liver merupakan organ terpenting yang berfungsi menetralisir racun dalam tubuh. Tanpa fungsi hati yang baik, zat-zat racun dalam tubuh akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan kerusakan pada otak dan bagian tubuh lainnya. Bahkan pada keadaan kerusakan hati yang berat, racun menjadi tidak dapat dikeluarkan, sehingga dapat menyebabkan kematian. Karena itu, kita harus menjaga kesehatan hati agar organ tersebut dapat berjalan dengan sempurna. Penggolongan detoksifikasi. Detoksifikasi terbagi menjadi 3 klasifikasi menurut golongan substratnya, yaitu alkohol, obat-obatan, dan zat metabolik. Mekanisme untuk membantu hati dan organ lain dalam melaksanakan proses detoksifikasi, sebaiknya kita menerapkan pola hidup yang sehat, diantaranya istirahat yang cukup, menghindari asap rokok, konsumsi sayur dan buah-buahan, rutin melakukan aktivitas fisik, konsumsi air putih yang cukup. Program detoksifikasi akan ditawarkan sebagai penanganan pertama dan langkah penting untuk lepas dari kecanduan alkohol. Detoksifikasi berfungsi untuk mengeluarkan alkohol dari tubuh Anda. Detoksifikasi dapat dilakukan di pusat terapi ataupun di rumah sakit. Butuh waktu 7 hari untuk mendetoksifikasi ini. Anda mungkin butuh tawaran obat.
untuk mencegah gejala ketergantungan alkohol. Dalam proses detoksifikasi seperti gemetar, kebingungan, dan kejang-kejang atau halusinasi. Indikasi detoksifikasi, tambahan pada pengobatan alkoholisme kronik, kontraindikasi gagal jantung, penyakit jantung koroner, riwayat stroke, hipertensi, psikosis, kelainan kepribadian berat, risiko bunuh diri, hamil dan menyusui. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai detoksifikasi dan alkohol. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.